Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Asisi dengan NPM 214070448. Kali ini sebagai tugas mata kuliah mikrobiologi, saya akan membacakan sebuah PPT yang berjudul Metabolisme dan Ekologi Mikroba. Slide-nya yang pertama. Yang pertama itu ada apa itu metabolisme? Metabolisme itu adalah reaksi kimia dan biologi yang terjadi di dalam sel. Jadi, bisa disimpulkan bahwa metabolisme mikroba itu adalah reaksi kimia dan biologi yang terjadi di dalam sel dari sebuah mikroba. Metabolisme mikroba itu meliputi semua reaksi biokimia yang terjadi di dalam sel yang berperan penting dalam regenerasi energi dan metabolit. Metabolisme dibagi menjadi katabolisme dan anabolisme. Katabolisme dan anabolisme. Katabolisme secara sederhana dapat diartikan sebagai proses mengubah molekul yang besar menjadi lebih kecil untuk mendapatkan energi. Anabolisme secara sederhana dapat diartikan sebagai proses mengubah molekul yang lebih kecil untuk menjadi lebih kompleks. Biasanya, proses ini membutuhkan energi. Lalu, metabolit. Sempat disinggung sebelumnya, berikut arti metabolit. Metabolit adalah secara sederhana dapat diartikan sebagai senyawa yang dihasilkan dari reaksi, maaf itu sedikit typo, reaksi atau proses metabolisme. Selanjutnya, mengapa mikroba memerlukan energi? Alasan pertama, sintesis bagian sel. Itu bisa meliputi dinding sel, membran sel, dan substansi sel lainnya. Alasan kedua, sintesis enzim, asam nukleat, dan yang lainnya. Alasan ketiga, mempertahankan kondisi sel tetap optimal dan memperbaiki sel yang rusak. Alasan keempat, memperbanyak diri dan pertumbuhan. Alasan kelima, penyerapan hara dan ekskresi senyawa yang tidak diperlukan. Alasan keenam dan yang terakhir, pergerakan. Tipe-tipe metabolisme mikroba. Tipe metabolisme itu sendiri dibagi menjadi 3. Ada heterotrof, autotrof, dan fotosintesis. Biasanya heterotrof itu berasal dari sumber karbon yang dari asalnya itu organik. Sumber nitrogennya bisa dari organik dan anorganik. Sumber energinya berasal dari oksidasi dan senyawa organik. Contohnya bisa jamur dan bakteri tertentu. Untuk yang autotrof, biasanya sumber karbon berasal dari karbon dioksida. Sumber nitrogen berasal dari anorganik. Sumber energi berasal dari oksidasi dan senyawa organik. Contohnya, bakteri yang tumbuh lambat dengan keberadaan senyawa anorganik, seperti contoh senyawanya itu ion mineral, tanpa menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi. Yang ketiga itu fotosintesis, biasanya karbon berasalnya itu dari karbon dioksida. Sumber nitrogennya berasal dari anorganik, sama seperti autotrof, tetapi yang membedakannya itu ada di sumber energi. Karena sumber energinya berasal dari cahaya matahari, bukan organik maupun anorganik. Salah satu contohnya itu ada mikroba prokaryotik atau cyanobacteria, atau mungkin dalam bahasa latinnya bisa disebut cyanobacteria. Selanjutnya, metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat dibagi menjadi 5. Yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs atau siklus asam sitrat, yang keempat oksidasi transport elektron, yang kelima
Fosforilasi oksidatif. Penjelasannya, pertama, glikolisis adalah glukosa yang diubah menjadi asam pirufat. Saat fase dekarboksilasi, asam pirufat menjadi asetil-CoA. Pada saat di siklus Krebs, asetil-CoA menjadi CO2 dan NAD pembawa hidrogen. Pada saat oksidasi transport elektron, NAD dan hidrogen memasuki seri reaksi reduksi oksidasi untuk menghasilkan energi. Dan pada saat fosforilasi oksidatif, energi dari transport yang sebelumnya menghasilkan energi baru dan juga ADP. Selanjutnya, metabolisme protein. Metabolisme protein bisa kita ambil contoh pada bakteri, ya, ragi, dan kapang. Yaitu memerlukan senyawa nitrogen dalam bentuk asam amino serta asam nukleat, purin, dan pirimidin. Mikrobanya dapat menggunakan amonia atau nitrat untuk mensintesis senyawa nitrogen organik. Beberapa bakteri menfiksasi N2 menjadi amonia. Metabolisme lemak. Bersama dengan protein dan karbohidrat, lemak juga termasuk ke dalam metabolit premier yang harus tersedia agar mikroba dapat tumbuh, berproliferasi, dan beraktivitas. Komponen lemak itu bisa ada membran sitoplasma, mesosom, dan membran inti pada mikroba eukariotik. Lipid atau lemak juga menghasilkan energi. Bahkan hasilnya itu lebih besar daripada yang dihasilkan oleh glukosa. Lipid bisa menghasilkan energi sebanyak 49,3 ATP, sedangkan glukosa hanya sebanyak 41 ATP. Selanjutnya, ekologi mikroba. Definisinya, ekologi adalah ilmu yang mempelajari interrelasi atau interaksi antara mikroba dengan lingkungannya, baik itu lingkungan biotik atau hidup, maupun lingkungan yang abiotik atau tidak hidup. Habitat mikroba ada di daratan atau terestrial, termasuk dalam tanah atau tanaman. Pada tanah, kebanyakan mikroba yang hidup ada pada permukaan partikel tanah. Faktor utama yang mempengaruhi aktivitas mikroba di dalam tanah yaitu ketersediaan air. Yang kedua, tempat hidupnya ada di air. Biasanya ditemukan di danau, kolam, dan sungai. Alga yang mengambang pada permukaan air, contohnya phytoplankton, dan alga yang menempel pada dasar air, contohnya alga bentos. Selanjutnya ada jenis interaksi mikroba. Yang pertama ada antara mikroorganisme dengan makhluk hidup. Itu ada mikroorganisme dengan mikroorganisme lainnya, mikroorganisme dengan tumbuhan, mikroorganisme dengan hewan, atau bahkan mikroorganisme dengan manusia. Yang kedua, mikroorganisme dengan lingkungan yang stabil. Contohnya, mikroba dengan rumen sapi, mikroba dengan mulut manusia. Karakteristik interaksi mikroba. Yang pertama, interaksi bersifat dinamis. Kemampuan tumbuhnya sesuai dengan kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhannya. Beberapa mikroba mampu tumbuh dalam inang maupun tanpa inang dan hidup bebas di lingkungan. Mikroba harus hati-hati dalam memilih inang yang tepat. Mikroba harus mampu melakukan kolonialisasi pada inang, dan mikroba harus bisa mendapatkan senyawa pertumbuhan selama interaksinya dengan inang. Mikroba harus memiliki mekanisme mempertahankan diri dari inangnya. Lalu, mikroba mempunyai pengaruh besar pada lingkungannya. Interaksi bisa bersifat positif atau negatif. Dan yang terakhir, sebagian besar mikroba yang ada di alam tidak dalam bentuk tunggal, tapi dalam bentuk populasi dan komunitas.
Selanjutnya, peranan positif pada lingkungan. Yang pertama, membantu ketahanan dan toleransi bibit terhadap logam berat, kekeringan, salinitas, dan tanah miskin. Yang kedua, melindungi akar terhadap serangan patogen tanah. Yang ketiga, memperbaiki struktur tanah, bisa melalui aerasi dan drainase. Yang keempat, sebagai agen bioremediasi. Yang kelima, sebagai bioindikator lingkungan. Adapun peranan negatif pada lingkungan, yaitu yang pertama, mikroorganisme bersifat parasit pada tanaman, yang disebut patogen tanaman. Yang kedua, menyebabkan berbagai macam penyakit pada tanaman. Selesai. Maaf, hanya bisa menyajikan slide yang sedikit. Dan juga maaf apabila ada beberapa kata atau ucapan yang tidak terlalu jelas dan typo yang ada di kalimat-kalimat tertentu. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.